Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurusoba Asaifi dengan NIM 12321000015, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan artikel ilmiah dengan judul Strategi Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Dini melalui aktivitas keterampilan hidup sehari-hari. Topik pembahasan yang pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang keempat, pencapaian perkembangan motorik kasar dan halus anak usia dini. Yang kelima, definisi dan strategi perkembangan fisik dan motorik anak usia dini melalui aktivitas keterampilan hidup sehari-hari. Yang keenam, pengaruh perkembangan fisik dan motorik anak usia dini melalui aktivitas keterampilan hidup sehari-hari. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang menjadi manusia dewasa melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Seseorang perlu dididik sejak dini karena perkembangan anak usia dini sangatlah penting dan menentukan kualitas masa depannya. Lalu, pendidikan anak usia dini juga merupakan masa emas dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengajaran yang seimbang dalam segala aspek untuk membangun karakter positif anak dan berkembang sesuai kelompok umurnya. Karena pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Usia 0 hingga 6 tahun disebut juga dengan masa emas atau golden age. Pemahaman anak merupakan awal keberhasilan dalam pendidikan. Dunia anak adalah dunia bermain. Saat bermain, anak menyerap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Bermain merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi anak usia dini. Melalui bermain, anak mengembangkan keterampilan fisik motorik, kognitif, kreativitas, keterampilan berbahasa, dan keterampilan sosial emosional, dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan sikapnya. Adanya program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini seringkali dilupakan atau diabaikan oleh orang tua. Hal ini disebabkan karena mereka belum memahami bahwa program pengembangan motorik erat kaitannya dengan pendidikan anak usia dini. Berikutnya, saya akan menunjukkan beberapa hal penting strategi perkembangan fisik dan motorik anak usia dini melalui aktivitas keterampilan sehari-hari dalam pengembangan keterampilan fisik dan motorik pada anak usia dini. Lalu, di sini ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, definisi pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sama. Keduanya berarti perubahan, namun secara spesifik, pertumbuhan mengacu pada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan lebih mengacu pada perubahan kualitatif. Seperti contohnya dalam perubahan kuantitatif itu berat badan dan tinggi badan. Lalu ada aspek perkembangan anak usia dini. Di sini terdapat 5 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini meliputi pemahaman, mengingat, dan pemecahan masalah. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini meliputi berbicara dan keterampilan membaca. Yang ketiga, perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar di sini contohnya berlari, melompat, dan memanjat. Sedangkan motorik halus seperti melukis dan menulis. Lalu ada perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional ini meliputi kemampuan mengembangkan sikap percaya diri. Lalu yang kelima ada pengembangan moral. Perkembangan moral ini meliputi kemampuan spiritual. Lalu ada perkembangan fisik motorik anak. Menurut Kuhlen dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu mencakup 4 aspek. Aspek pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual dan emosional. Lalu yang kedua, ada aspek otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan keterampilan motorik. Yang ketiga, ada aspek kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah perilaku baru.
Lalu yang keempat ada aspek struktural fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan dan berat badan. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar ini atau gross motor skill meliputi keterampilan otot besar pada lengan, tungkai, dan badan. Seperti contohnya dalam motorik kasar ini berjalan dan melompat. Lalu yang kedua ada keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus ini sebaliknya, keterampilan motorik halus melibatkan otot-otot kecil di seluruh tubuh. Seperti contohnya di sini menyentuh dan meremas. Pencapaian perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia dini. Pencapaian keterampilan mungkin berbeda dari satu anak ke anak lainnya, namun terdapat standar usia mengenai keterampilan apa yang harus dicapai seorang anak pada usia tertentu. Adanya tolak ukur tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak yang belum mencapai tingkat kinerja tertentu memerlukan pelatihan atau stimulasi berbagai keterampilan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Capaian perkembangan motorik kasar dan halus pada usia dini dapat dengan mudah dijelaskan pada tabel berikut. Di sini ada definisi perkembangan fisik dan motorik anak usia dini melalui aktivitas keterampilan hidup sehari-hari. Aktivitas keterampilan hidup sehari-hari sangatlah penting untuk menstimulasi fisik motorik anak. Namun, sebagai orang tua harus mengetahui betapa pentingnya kemampuan motorik bagi perkembangan anak. Keterampilan fisik motorik dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam mengamati dan memantau perkembangan anak sesuai usianya. Tak heran jika banyak orang tua yang mulai melatih motorik anaknya sejak dini. Berikut ini beberapa cara sederhana untuk melatih fisik motorik yang dapat dilakukan orang tua dalam keterampilan hidup sehari-hari. Yang pertama, melipat kertas. Kegiatan ini membantu anak mengembangkan kekuatan jari jemarinya. Orang tua bisa menstimulasi dengan cara mengajarkan melipat segitiga, persegi panjang, atau lain-lain. Kegiatan ini juga merangsang kreativitas anak dan membantunya fokus pada apa yang ada di hadapannya. Lalu yang kedua, menggunting kertas. Kegiatan ini beragam manfaatnya bagi anak. Bisa melatih kesabaran, ketelitian, serta melatih koordinasi tangan dan jari jemarinya. Orang tua dapat memotong kertas dengan bebas, lalu anak menirunya. Gunakan kertas warna-warni untuk merangsang minat anak. Jika anak bisa menggunting, orang tua bisa menggambar pola di atas kertas tersebut dengan gambar geometri seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. Lalu anak bisa mengguntingnya dengan pola geometri tersebut. Lalu yang ketiga, bermain puzzle. Bermain puzzle dapat melatih motorik halus anak usia 5 hingga 6 tahun. Jika anak bisa memainkan puzzle biasa, lalu orang tua bisa mengasahnya dengan tantangan-tantangan yang semakin sulit. Nah, bermain puzzle di sini mengajarkan anak konsentrasi, ketelitian, mencari solusi, dan meningkatkan kreativitas. Lalu yang keempat, ada menggambar dan mewarnai. Kegiatan menggambar dan mewarnai dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak. Kegiatan ini sebenarnya mempunyai tujuan lain, yaitu untuk mengajarkan kepada anak-anak cara memegang pensil dengan posisi yang benar. Selain itu, menggoreskan coretan pada anak memerlukan koordinasi otot dan koordinasi tangan dan mata juga. Orang tua bisa mengajari anak secara perlahan tanpa terburu-buru. Hal ini memungkinkan anak mencapai hasil tumbuh kembang yang maksimal. Lalu yang selanjutnya, menumbuk bumbu atau memasak. Apabila anak menyukai atau tertarik melihat orang tua sedang memasak, manfaatkan untuk membantu anak tersebut melatih kemampuan motoriknya. Caranya adalah dengan mengajak anak untuk menumbuk bumbu dapur. Kegiatan ini membantu melatih motorik halus anak. Selain itu, kegiatan ini membantu anak menyeimbangkan pola gerakan pergelangan tangan.
Dan mengetuk rempah-rempah membantu anak menjaga keseimbangan dan bisa menggenggam benda. Lalu yang keenam, melakukan lompatan di atas trampolin. Trampolin merupakan salah satu mainan favorit anak-anak dan sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan motorik kasarnya. Melompat di atas trampolin membantu meningkatkan rasa keseimbangan pada anak. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari terapi sensori. Selain itu, beritahu anak beberapa peraturan keselamatan agar mereka tidak terluka saat bermain lompat-lompatan tersebut. Yang ketujuh, berenang. Berenang merupakan salah satu kegiatan yang membantu anak melatih kemampuan motorik kasarnya. Saat berenang, setiap bagian tubuh anak ikut serta melawan hambatan air secara tidak langsung. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran proprioceptif. Lalu yang kedelapan, ada bermain bola. Bermain bola merupakan salah satu kegiatan yang membantu anak melatih kemampuan motorik kasarnya juga. Saat bermain bola, setiap bagian tubuh anak ikut bergerak. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga dapat memperkuat otot dan tulang. Lalu ada pengaruh perkembangan fisik dan motorik anak usia dini melalui aktivitas keterampilan hidup sehari-hari. Yang pertama, melatih kemampuan fisik anak. Lalu yang kedua, menggali kreativitas. Yang ketiga, lebih bersosialisasi. Yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan diri pada anak. Nah, kesimpulannya, perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini adalah proses yang sangat penting, khususnya pada anak usia 4 hingga 6 tahun. Anak memiliki karakteristik yang sangat aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Anak-anak sangat menikmati permainan dan akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Bermain adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh anak-anak dan dapat menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi dirinya. Untuk mengembangkan kemampuan fisik dan motorik pada anak usia dini, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam keterampilan hidup sehari-hari. Yang pertama, penyediaan ruang gerak bebas. Membuat ruang gerak bebas bagi anak seperti halnya menyediakan taman yang leluasa untuk berlari dan menyediakan trampolin untuk loncat-loncat. Hal ini dapat menggerakkan seluruh anggota tubuhnya secara tidak terbatas dan sangat membantu pengembangan koordinasi fisik dan stamina secara bertahap. Lalu yang kedua, bermain di luar ruangan. Bermain di luar ruangan untuk menstimulasi motorik kasarnya seperti halnya berenang dan bermain bola. Hal ini membantu meningkatkan koordinasi dan pengembangan kekuatan tubuh. Lalu yang ketiga, ada kegiatan yang melibatkan motorik halus. Kegiatan ini meliputi seperti melipat dan menggunting kertas, bermain puzzle, menumbuk bumbu atau membantu masak, mewarnai dan menggambar. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak dan membantu mengembangkan otot-otot kecilnya juga. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.